Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat INH. Kembali lagi di Podcast Humanity, podcast yang terdepan untuk kemanusiaan. Sudah lama kita nggak podcast nih, sekarang kita podcastnya di tempat terbuka. Biar nggak bosen, kita pindah-pindah tempat aja. Seperti biasa, kita kalau podcast ini akan membahas tentang isu-isu kemanusiaan yang sekarang lagi terjadi nih. Nah, di podcast kali ini seperti biasa saya juga tidak sendirian, tapi kita punya bintang tamu lah untuk ngobrol-ngobrol, yaitu ada Kang Ajis Share. Halo. udah tahu ya, udah beberapa kali kita podcast sama Kang Ajis ya. Kang Ajis sehat? Alhamdulillah baik. Kang Ajis suka lihat-lihat medsos sekarang nggak? Apa sih yang lagi happening sekarang ini tuh? Ya kalau untuk melihat medsos sendiri ya alhamdulillah sedikit banyak saya tahu untuk berita-berita yang lagi happening, khususnya ya berita-berita yang menyangkut dengan lembaga kemanusiaan juga, khususnya seperti yang kemarin yang sempat ramai kan, yang konflik Agus. Aku sedih banget. Bingung juga sih menanggapinya seperti apa, karena ya kita nggak tahu permasalahan itu seperti apa sebenarnya. Akhirnya ada update lagi nih tentang masalah Agus yang disiram oleh rekan kerjanya ya, memakai air keras kan. Beberapa teman-temannya Agus speak up segala macam lah ya, tentang masalah itu. Ya kurang lebih mungkin perilakunya dia juga ya, tapi kurang lebih saya juga nggak tahu pastinya seperti apa. Yang pasti sih ya kalau kita berbuat tidak baik pada orang kan belum tentu orang itu menerima atau tidak ya. Iya betul. Orang pun tidak akan serta-merta tiba-tiba kayak gitu kan, pasti ada alasannya. Betul. Yang kita tidak ketahui faktanya itu yang seperti apa. Kemudian ini juga ya Mas Ajis, ada waktu di Jambore itu yang dicokel matanya juga ya. Oh iya betul. Kebetulan saya juga ada di sana pas acara skuter di Gunung Putri itu. Karena ya saya juga salah satu orang yang suka bermain Vespa. Dan pas kejadian itu posisi saya ada di sana, cuman untuk kronologi kejadiannya saya kurang tahu juga. Akhirnya ada update kan. Lagi-lagi pemicunya itu minuman keras ya. Kurang lebih gitu. Seperti itu. Jadi ya kenapa minuman keras itu dilarang ya, suka membuat kesadaran kita tidak sadar melakukan hal itu. Karena ya, logis aja lah, kalau orang sadar pasti tidak mungkin melakukan hal yang sekeji itu ya, mencongkel mata loh. Aduh ya Allah, ada-ada aja lah peristiwa-peristiwa di Indonesia ini ya. Iya. Mumpung ada Kang Ajis ini kan share INH ya, sahabat relawan INH. Ketika 1 tahun refleksi itu, apa yang dilakukan oleh share INH untuk melakukan refleksi 1 tahun genocide Palestina? Oke, jadi memperingati 1 tahun genosida di Gaza, khususnya pada tanggal 7 Oktober kemarin. Ya alhamdulillah teman-teman di wilayah, khususnya di seluruh Indonesia itu melakukan kegiatan secara serentak, kegiatan refleksi. Ya mungkin untuk kegiatan itu bermacam-macam ya. Karena ada beberapa wilayah yang melakukan aksi solidaritas bela Palestina. Seperti di Jawa Timur, dia melakukannya di Surabaya, tepatnya di depan gedung Gerahadi. Itu pada tanggal 6 Oktober. Bukan 7 ya? Bukan, karena posisi kan kalau tanggal 7 itu hari Senin. Oh, jadi dipercepat. Ya, tapi niat dan tujuannya itu sama. Kita ya aksi itu sebagai bukti solidaritas kita terhadap warga Palestina. Dan untuk wilayah-wilayah lain itu mayoritas kita mengadakan doa bersama. Cuman ada juga yang aksi di Tugu Adipura di Sumatera Barat. Nah itu teman-teman Sumbar di Tugu Adipura, tepatnya di Kota Payakumbuh. Dan untuk di pusat sendiri kita mengadakan doa bersama, menyalakan lilin sebagai tanda solidaritas kita terhadap Palestina. Ada pembacaan puisi tentang Gaza, Palestina, dan ya masih banyak lagi sebenarnya rangkaian-rangkaian itu. Dan alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan khusyuk dan lancar. Jadi ada berapa wilayah tuh di Indonesia tuh yang mengadakan cahaya untuk Palestina peringatan refleksi 1 tahun? Kurang lebih ada sekitar 14 wilayah ya, dari Aceh, Kalimantan, Pulau Jawa khususnya, terus di NTT juga.
1 tahun ini sebenarnya bukan perayaan ya Mas Ajis ya, Iya. bukan ulang tahun juga, tapi kegiatan kita mungkin tidak ada apa-apanya lah dengan mereka. Cuman sebagai bukti solidaritas tentang kemanusiaan yang konflik terjadi ya, belum selesai-selesai. Ya mudah-mudahan lah, tetap selalu kita mendoakan Palestina cepat, minimal ya gencatan senjata lah ya. Iya, Ya, betul. mudah-mudahan bisa permanen segala macam, karena konflik ini sekarang sudah melibatkan banyak pihak Mas. Iya, betul sekali. Udah Yaman ya. Ya, Yaman, Lebanon. Waduh. Sekarang Jadi sudah. sebenarnya ngeri-ngeri sedap memicu perang dunia ketiga ya. Iya, betul. Karena sudah bukan Palestina lagi ya, sekarang mulai lumayan negara-negara lain berang ya. Mm-mm. Nah sekarang kita berbicara tentang nasional Mas Ajis. Untuk anak share sendiri, Mas Ajis dan bersama teman-teman share ini punya rencana ke depan tuh apa aja sih? Mungkin untuk rencana share ini kedepannya insya Allah kita akan lebih melebarkan sayap lagi, khususnya untuk membantu sesama. Karena mungkin untuk kemarin-kemarin kita masih terbatas untuk pergerakan itu, dan insya Allah ya mungkin kedepannya kita bisa lebih melebarkan sayap kita, membantu dari berbagai sektor, baik pendidikan, kemanusiaan, lingkungan, dan kesehatan khususnya. Mungkin nanti apa sih yang akan dilakukan oleh Mas Ajis tentang lingkungan? Sebenarnya kalau untuk lingkungan sendiri ya kita terfokus ke pembersihan, misalkan bersih-bersih di suatu wilayah atau di mana. Terus kalau misalkan ya kita rencana nanti bisa berkolaborasi dengan pemerintahan atau lembaga-lembaga swasta lainnya seperti penanaman pohon atau yang lainnya, itu bisa kita lakukan. Yang penting ya kita bisa bersinergi dengan pihak-pihak lain nantinya, dan saya harap sih banyak organisasi yang bisa kita ajak bersinergi nantinya. Nah, jadi INH sangat membuka luas kolaborasi ya Mas Ajis ya. Jadi INH tidak hanya terpatok dengan share saja untuk kolaborasi kemanusiaan. Individu manapun atau komunitas apapun yang ingin berkolaborasi, yang satu visi dengan misi INH lah ya, memajukan kemanusiaan agar tidak ada kesenjangan sosial lagi, silahkan daftarkan kolaborasi kemanusiaan, ataukah ada isu kemanusiaan di daerah kalian juga, silahkan komen atau langsung di DM juga, atau bisa kunjungi Instagramnya INH atau kunjungin Instagramnya share juga sama. Jadi kita saling berkolaborasi karena tangan kita terbatas, pandangan kita pun terbatas. Jadi kita pun tidak tahu isu-isu kemanusiaan apa aja yang ada di wilayah teman-teman ya. Ya, betul sekali. Kemudian tadi kesehatan nih, apa nih Mas Ajis? Kesehatan Mas Ajis punya rencana share itu seperti apa? Untuk kesehatan sendiri sebenarnya ya rencana saya ke depannya ya share INH khususnya ya, itu kita ingin mengadakan sebuah ambulan yang insya Allah nantinya kita pergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena banyak kejadian di beberapa rumah sakit ketika keluarga yang kurang mampu, terus ketika dia harus membawa keluarganya itu untuk pulang atau membawa jenazah, itu untuk pembayarannya tidak mencukupi. Mungkin kita bisa ada di posisi itu nantinya, bisa membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Masih banyak sekali orang Indonesia khususnya yang memiliki keterbatasan biaya untuk pengobatan. Makanya Share INH bertekad untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya mudah-mudahan terrealisasi ya, sahabat INH, doanya juga kalau mau berdonasi untuk INH juga, untuk pengadaan ambulan segala macam. Ya gitu, lagi-lagi kita hanya berencana, Allah yang menentukan. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi, kita punya ambulan, kita bisa banyak membantu khususnya daerah Jawa Barat lah ya, Cilengsi dan sekitarnya, bisa membantu warga-warga yang susahnya mendapatkan ambulan. Keterbatasan pengetahuan cara mendapatkan ambulan seperti apa, kita tidak tahu. Apakah bayar? Mungkin pasti logisnya orang-orang tuh udah takut duluan, khususnya warga-warga yang kurang mampu lah ya, takut membayar ambulan seperti apa gitu kan. Padahal kita akan ya namanya membantu ya free ya. Cuman kita bismillah lah. Kemudian tadi Mas Ajis bilang pendidikan juga nih. Rencana pendidikan untuk Share INH itu seperti apa sih? Oke, untuk pendidikan sendiri sebenarnya ini berawal dari keresahan saya sendiri ya, terkait pendidikan. Karena ya saya sendiri tinggal di salah satu
daerah pinggiran ya, khususnya di daerah Kabupaten Bogor. Dan ya di daerah saya khususnya, masih bukan daerah saya sih, ada di satu daerah yang ketika saya melihat itu kondisi sekolahnya itu cukup memprihatinkan, yang dimana ruang kelasnya tidak layak, kamar mandi tidak ada, sudah rusak, dan sumber airnya tuh sangat susah sekali. Ketika ya mau mengambil air itu harus turun sekitar 1-2 kilo. Daerah mana tuh Mas Aji? Itu masih satu desa dengan saya. Itu tepatnya di Kampung Handiwung. Handiwung tuh Di Kecamatan Rumpin, Desa Rabak. Bogor. Iya, masih Bogor Barat. Oh, jadi prasarana untuk pendidikannya Iya. sama ya, prasarana mungkin untuk bagian tempatnya. Iya. Kemudian apakah jalannya seperti macam? Ya, pada intinya ya kita ingin membantu sekolah-sekolah yang terpinggirkan lah, tidak terangkul oleh pemerintahan khususnya, karena ya kita bisa lihat sendiri di beberapa ya di media sosial khususnya ya, sekarang banyak sekali ya video-video berseliweran bagaimana kondisi sekolahan yang cukup memprihatinkan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat kita menginisiasi suatu program untuk ya merambah ke dunia pendidikan nantinya. Karena ya masih banyak juga kan seperti anak-anak yang tidak mampu, khususnya untuk membeli alat-alat sekolah seperti sepatu, seragam, dan yang lainnya. Mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa membantu mereka semua. Program kemanusiaan itu kan muncul ketika kita banyak keresahan-keresahan sendiri, khususnya di daerah-daerah kita ataupun kita sendiri. Apakah itu tentang biaya, prasarana, atau alat sekolah segala macam lah, sepatu dan yang lainnya lah. Misalkan sahabat INH ini ingin bergabung nih untuk share, baik itu sebagai relawan atau gimana caranya sih Mas Ajis? Sebenarnya kalau untuk bergabung share sendiri ya kita kan di sini sebagai relawan ya, kita terbuka untuk semua kalangan. Ya ketika yang namanya relawan itu kan rela, suka relawan gitu. Jadi pada intinya kita terbuka untuk semua orang. Ya paling kalau memang mau ikut gabung dengan kegiatan-kegiatan share, pantau terus Instagram share atau INH nantinya, karena di situ akan ada info-info kegiatan kita nantinya. Jadi kalau misalkan emang berminat bisa hubungin, bisa DM Instagramnya share INH atau di INH sendiri ya. Buat yang mempunyai jiwa sosial tinggi, silahkan DM Instagramnya share INH. Di situ nanti akan ada update kegiatan apa saja yang akan kita lakukan ya. Dan kita akan mengajak sahabat INH yang ingin ikut serta dalam kegiatan kemanusiaan. Ya, betul sekali. Nah, karena bencana itu tidak tahu kapan datangnya, kapan itu terjadinya, INH ini membuka donasi umum ya untuk nasional ya Mas Ajis ya. Jadi ketika terjadi bencana, kita langsung bisa tanggulangi, minimal kita langsung datang ke sana agar dapat membantu korban-korban yang terkena bencana ya. Ya, betul. Jadi sekali. silakan yang ingin berdonasi untuk disebutnya darurat bencana ya, silakan klik link di deskripsi ini. Itu teman-teman INH, sahabat INH bisa melakukan donasi di situ untuk membantu ketika terjadinya bencana. Kemudian dompet itu selain darurat bencana nasional, ada juga darurat bencana internasional, yaitu seperti Yaman, Libanon, Suriah, Kenya, dan yang lain-lain lah. Kemudian ada juga dompet khusus Palestina. Nah, itu nanti sahabat INH, saya akan sediakan link deskripsi. Di link di deskripsi itu ada bencana nasional, kemudian ada internasional dan Palestina sendiri. Oke, sahabat INH, terus dukung misi kemanusiaan kami. Jangan lupa like, comment, and share. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang mempunyai isu kemanusiaan, silahkan komen di bawah ini biar kita tahu di daerah kalian itu sedang ada isu kemanusiaan apa. Ya, mudah-mudahan kita bisa mampir ke daerah teman-teman yang mendapatkan dampak-dampak krisis kemanusiaan. Oke, terima kasih. Sedikit dari kita sangat berarti untuk mereka.